Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem informasi berbasis web pada jasa laundry online yang disusun oleh kelompok 2. Anggota yang pertama Ardan dengan NIM 3016, Guntur dengan NIM 3009, Panji dengan NIM 3019, Fajar Kurniawan yang NIM-nya 3017, Nur Aksan NIM-nya 3024, Eka NIM-nya 3023, Eviana NIM-nya 3006. Oke. Online atau laundry online adalah sistem laundry online baru yang menunjukkan kecepatan dan kemudahan penggunaan. Dengan online, pelanggan dapat dengan cepat dan mudah memesan layanan laundry secara online tanpa harus langsung ke laundry. Tempat penelitian ini berlokasi di Jalan W.R. Supratman nomor 70A, Kota Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya, untuk tujuan dan manfaat sistem baru online. Tujuan dari sistem laundry adalah untuk memberikan layanan yang efisien, andal, dan berkualitas tinggi dalam mencuci, mengeringkan, menyetrika, melipat, dan merawat pakaian, serta perlengkapan rumah tangga lainnya. Beberapa tujuan sistem laundry meliputi: 1. Kebersihan dan kualitas. Sistem laundry bertujuan untuk membersihkan pakaian dengan baik, menghilangkan noda dan kotoran sehingga memberikan hasil yang bersih dan segar. Tujuannya adalah menjaga kualitas pakaian dan memastikan bahwa mereka siap digunakan kembali dengan tampilan yang terawat. 2. Efisien dan kecepatan. Sistem laundry bertujuan untuk memberikan layanan yang efisien dan cepat. Proses mencuci, pengeringan, penyetrikaan, dan pelipatan pakaian harus dilakukan dengan waktu yang sesingkat mungkin tanpa mengorbankan kualitas. 3. Perawatan yang tepat. Setiap jenis kain atau pakaian mungkin membutuhkan perlakuan khusus. Sistem laundry harus memahami persyaratan perawatan yang berbeda untuk berbagai jenis kain dan memberikan perlakuan yang tepat, termasuk penggunaan deterjen atau bahan pembersih yang sesuai, suhu pengeringan yang tepat, dan penyetrikaan yang sesuai. Selanjutnya yang keempat, layanan pelanggan yang baik. Tujuan sistem laundry adalah memberikan layanan yang ramah, responsif, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini meliputi penerimaan dan pengiriman pakaian yang mudah, kemudian kemudahan komunikasi dengan pelanggan, dan penanganan yang baik terhadap keluhan atau permintaan khusus. Yang kelima, perlindungan pakaian. Sistem laundry bertujuan untuk melindungi pakaian pelanggan dari kerusakan atau kehilangan selama proses pencucian, pengeringan, dan penyetrikaan. Perlindungan ini dapat mencakup penggunaan metode yang lembut, pemisahan pakaian berdasarkan warna atau jenis kain, dan penanganan yang hati-hati terhadap pakaian sensitif. Yang keenam, keandalan dan keamanan. Sistem laundry harus dapat diandalkan dalam memenuhi janji pengambilan dan pengiriman pakaian, serta menjaga keamanan barang-barang pelanggan. Pakaian harus ditangani dengan hati-hati dan privasi pelanggan harus dijaga dengan menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan pakaian yang dicuci. Berikutnya, analisis sistem lama. Sistem laundry lama. A. Subsistem penerimaan dan penyerahan. B. Subsistem pencucian dan pengeringan. C. Subsistem penyetrikaan dan pelipatan. D. Subsistem pengemasan dan penyerahan. E. Subsistem administrasi dan pembayaran. F. Subsistem kebersihan dan pemeliharaan. G. Subsistem pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan dan prosedur kerja subsistem. Subsistem penerima dan penyerahan. Terdapat pelanggan menghubungi laundry untuk membuat pesanan. Penerima pesanan mencatat detail pesanan seperti jenis layanan, jumlah pakaian, dan tanggal per jam penjemputan. Pesanan dimasukkan ke dalam sistem atau catatan manual. Lalu penjadwalan penjemputan pakaian kotor dilakukan berdasarkan pesanan. Petugas laundry menjemput pakaian kotor dari lokasi pelanggan sesuai jadwal. Pakaian kotor dicatat dan diverifikasi sesuai dengan pesanan. Petugas laundry memberikan tanda bukti atau kwitansi kepada pelanggan. Pakaian kotor dibawa kembali ke fasilitas laundry untuk diproses. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang subsistem pencucian dan pengeringan. Terdapat pakaian kotor dipisahkan berdasarkan jenis kain, warna, dan instruksi khusus pelanggan.
Pakaian dimasukkan ke dalam mesin cuci atau dicuci secara manual dengan deterjen dan bahan pembersih yang sesuai. Proses penyucian dilakukan dengan perhatian pada suhu, siklus, dan waktu yang tepat. Setelah mencuci, pakaian dikeringkan dengan menjemur di bawah sinar matahari atau menggunakan alat pengering. Lalu pakaian dikontrol secara berkala untuk memastikan kebersihan dan kualitas hasil cucian. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang subsistem penyerikan dan pelipatan. Setelah dikeringkan, pakaian disortir berdasarkan jenis dan tingkat kerusakan. Pakaian disetrika menggunakan setrika yang sesuai dengan jenis kain. Setelah disetrika, pakaian dilipat secara rapi menggunakan tangan atau alat lipat. Pakaian dikemas dalam kantong atau wadah yang sesuai untuk melindungi dan mempertahankan kebersihan. Selain itu juga ada sistem pengemasan dan penyerahan. Terdapat pakaian yang telah selesai diproses diambil di area penyeritaan. Pakaian diperiksa untuk memastikan kelengkapan pesanan dan kualitas. Pakaian dikemas dalam kantong plastik atau wadah yang bersih dan sesuai. Pakaian dikategorikan berdasarkan pelanggan atau nomor pesanan. Petugas laundry menyerahkan pakaian kepada pelanggan sesuai dengan jadwal atau permintaan. Pelanggan memverifikasi pesanan dan membayar layanan laundry. Penerimaan pembayaran dicatat dalam sistem atau catatan manual. Di sini juga terdapat subsistem administrasi dan pembayaran. Petugas administrasi mencatat pesanan pelanggan dan mengelola jadwal penjemputan dan penyerahan. Administrasi mengatur faktur dan pembayaran yang harus dilakukan oleh pelanggan. Data pelanggan, pesanan, dan pembayaran diinput ke dalam sistem atau catatan manual. Laporan keuangan dan dokumentasi terkait dipersiapkan dan diarsipkan. Lalu terdapat juga subsistem kebersihan dan pemeliharaan. Petugas laundry membersihkan dan merawat area laundry secara teratur. Peralatan dan mesin cuci diperiksa, dirawat, dan dibersihkan sesuai jadwal yang ditentukan. Stok bahan pembersih, deterjen, dan bahan habis pakai lainnya diperiksa dan diperbarui jika diperlukan. Perawatan preventif dilakukan pada peralatan untuk memastikan kinerja yang optimal. Lalu masuki subsistem pemasaran. Analisis pasar mengembangkan rencana pemasaran yang mencakup tujuan, segmen pasar yang ditargetkan, dan pesan komunikasi yang akan disampaikan. Penetapan strategi pemasaran mengembangkan rencana pemasaran yang mencakup tujuan, segmen pasar yang ditargetkan, dan pesan komunikasi yang akan disampaikan. Identitas merek dan materi promosi membuat identitas mereka yang konsisten, termasuk logo, slogan, dan desain visual yang mencerminkan citra laundry. Saluran pemasaran menentukan saluran pemasaran yang efektif, seperti media cetak, media online, media sosial, atau kerjasama dengan mitra bisnis. Rencana periklanan dan promosi menentukan strategi periklanan yang sesuai, seperti pemasangan iklan di media cetak atau elektronik. Pelaksanaan komunikasi dengan pelanggan, mengumpulkan data kontak pelanggan melalui formulir pendaftaran atau interaksi langsung. Analisis dan evaluasi, melakukan pemantauan dan evaluasi hasil kampanye pemasaran, termasuk tingkat respon pelanggan, peningkatan penjualan, dan efektivitas strategi yang diimplementasikan. Analisis sistem baru online. Perkenalkan, nama saya Panji Suci Sugianto dengan NIM 2001533019. Kali ini saya akan melanjutkan mengenai presentasi laundry online yang dari Mas Guntur tadi ya. Di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsional sistem baru laundry online. Kebutuhan fungsional yang umumnya ada dalam sistem baru dalam industri laundry, yaitu manajemen pesanan, sistem baru yang mampu mengelola pesanan pelanggan secara efisien, termasuk menerima pesanan, mengonfirmasi rincian pesanan, dan menjadwalkan pengambilan dan pengantaran pakaian. Dalam ini menjelaskan struktur bagaimana awal hingga akhir dari pesanan datang hingga diterima oleh pelanggan. Lalu ada pencatatan dan pelacakan pakaian. Sistem yang harus dimiliki kemampuan untuk mencatat, melacak setiap pakaian yang masuk dalam proses laundry. Ini mencakup identifikasi unik setiap pakaian, pelacakan status pakaian, dan pemantauan lokasi pakaian selama proses laundry.
Di sini dimaksudkan untuk bagi pelanggan bisa melacak pakaiannya sampai proses apa, lalu untuk di bagian back office sendiri atau laundry dapat melakukan pengecekan agar tidak terjadinya kehilangan barang atau tertukarnya barang. Lalu selanjutnya pengelolaan inventaris. Sistem harus mampu mengelola inventaris pakaian dan pelengkapan laundry, termasuk menghitung jumlah pakaian, memantau stok bahan kimia, dan melacak kondisi dan keberadaan setiap item inventaris. Yang dimaksudkan di sini adalah sistem dapat mengecek keseluruhan saat pakaian diterima ada berapa piece. Lalu mengenai perlengkapan laundry memiliki inventari atau beberapa item atau device untuk melakukan proses laundry itu sendiri, sehingga mengurangi kehilangan atau kerusakan barang yang akan terjadi. Lalu ada pengaturan dan pengendalian proses laundry. Sistem harus dapat mengatur siklus pencucian, pengeringan, dan penyetrikaan yang tepat setiap jenis pakaian. Ini mencakup pengaturan suhu, waktu, kecepatan putaran, dan parameter lainnya untuk memastikan pakaian dicuci dan dikeringkan dengan baik. Yang dimaksudkan di sini adalah sistem dapat mengatur atau sistem sudah memiliki SOP sendiri mengenai bagaimana proses laundry itu terjadi. Selanjutnya ada integrasi mesin cuci, pengering, dan setrika. Sistem harus dapat berkomunikasi secara terintegrasi dengan mesin cuci, pengering, dan setrika otomatis. Ini memungkinkan sistem untuk mengirim instruksi dan menerima data dari peralatan tersebut sehingga proses laundry dapat dilakukan dengan efisien dan akurat. Yang dimaksud di sini dari proses pakaian masuk ke mesin cuci, pengering, dan setrika, sistem harus mengetahui di mana letak pakaian tersebut sehingga dapat memastikan atau mengetahui kapan proses laundry selesai. Lalu selanjutnya ada aplikasi pemesanan dan pelacakan. Sistem harus menyediakan aplikasi seluler atau platform web yang memungkinkan pelanggan untuk memesan layanan, melacak situs pakaian mereka, dan menerima notifikasi tentang pengambilan dan pengantaran pakaian. Di sini yang dimaksud dari aplikasi pemesanan pelacakan adalah dari laundry itu sendiri memiliki fasilitas aplikasi mobile atau platform web yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi hingga pakaian mereka dapat diterima dengan baik. Lalu yang selanjutnya ada laporan dan analisis. Sistem harus dapat menghasilkan laporan, menyajikan informasi tentang performa operasional, jumlah pesanan, kepuasan pelanggan, dan metrik lainnya. Data ini dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang dimaksud dengan laporan dan analisis adalah sistem harus mengetahui atau memiliki semua data performa dari operasional. Ini diperuntukkan lebih ke back office, jadi untuk perkembangan laundry itu sendiri. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional sistem baru laundry online. Kinerja. Sistem harus memiliki kinerja yang baik untuk mengakomodasi volume pesanan yang tinggi dan memproses laundry dengan cepat. Waktu respon yang rendah dan ketersediaan yang tinggi penting untuk menjaga efisiensi operasional. Yang dimaksud di sini adalah sistem harus memiliki tingkat kematangan yang sudah bisa digunakan agar tidak mengganggu proses operasional dan dapat mengkalkulasi berapa banyak pesanan yang datang dan dapat dikerjakan. Lalu ada skalabilitas sistem yang harus dapat dengan mudah diperluas untuk mengakomodasi pertumbuhan bisnis dan volume pesanan yang meningkat. Kemampuan untuk menambahkan mesin cuci, pengering, dan setrika tambahan serta meningkatkan kapasitas penyimpanan dan pengolahan data harus dipertimbangkan. Jadi di sini mengenai skalabilitas sistem harus dapat mudah diperluas untuk akomodasi pertumbuhan bisnis. Yang dimaksud di sini adalah skala sistem. Jadi dia mengetahui bagaimana keadaan laundry itu sendiri,
sehingga bisa untuk menjadi faktor penentu bagaimana bisnis ini akan naik atau ditingkatkan lebih lagi. Lalu selanjutnya keandalan, sistem harus handal dan sistem harus handal dan dapat diandalkan untuk memastikan kelancaran operasi laundry. Gangguan dan downtime sistem harus diminimalkan agar tidak mengganggu proses pencucian, pengeringan, penyetrikaan. Yang di sini dimaksudkan sistem harus benar-benar matang untuk melakukan semua progres yang ada, sehingga jika ada problem atau ada masalah, itu harus diselesaikan secepat mungkin agar tidak mengganggu proses keseluruhan pekerjaan dan atau mungkin bisa menambah waktu untuk proses laundry. Seperti seharusnya selesai dalam 2 hari, dia akan karena ada downtime atau permasalahan bisa menjadi 3 hari. Keamanan, sistem harus memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data pelanggan, informasi pesanan, dan data operasional yang sensitif. Hal ini meliputi penggunaan enkripsi data, pengaturan akses yang tepat, dan langkah-langkah keamanan jaringan yang diperlukan. Dalam ini, sistem harus dapat menyimpan data pengguna atau data operasional sehingga tidak dapat dicuri atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu selanjutnya ada antarmuka pengguna yang intuitif. Sistem harus memiliki antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan intuitif. Ini memastikan bahwa staf laundry dapat dengan mudah berinteraksi dengan sistem, melakukan tugas mereka dengan cepat, dan mengelola pesanan dengan efisien. Jadi maksudnya di sini adalah mengenai antarmuka atau UI sistem harus mudah untuk dimengerti. Jadi tidak ketika memilih suatu menu tidak menimbulkan pertanyaan lagi. Lalu ada juga mengenai dukungan multi-platform. Sistem harus dapat berjalan di berbagai platform termasuk perangkat desktop, perangkat seluler, dan perangkat web. Dengan dukungan multi-platform, pengguna dapat mengakses menggunakan sistem dari berbagai perangkat sesuai kebutuhan mereka. Jadi di sini adalah menentukan efisiensi di mana pengguna bisa menggunakan akun apa saja, menggunakan device apa saja, masih bisa terkoneksi dan tidak ada masalah yang terjadi untuk mengganggu penggunaan aplikasi. Selanjutnya ada ketersediaan data. Sistem harus memastikan bahwa data yang tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh pengguna yang berwenang. Informasi seperti status pakaian, riwayat pesanan, dan laporan harus tersedia secara real time dan dapat diakses dengan cepat. Maksudnya ini adalah dalam ketersediaan atau penyampaian data kepada pelanggan atau staff laundry itu sendiri tidak ada bermasalah dan lebih mudah untuk pelanggan atau staff laundry mengenali atau mengetahui apa yang sedang terjadi atau apa yang harus terjadi setelah proses selesai. Lalu setelah ini ada kebutuhan data sistem baru laundry online. Dalam perancangan sistem laundry online terdapat beberapa kebutuhan yang penting untuk dijalankan dengan efisien dan memberikan layanan yang baik kepada pelanggan. Berikut ini beberapa data dalam sistem laundry online seperti data pelanggan yang berisikan mengenai nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon email, dan riwayat pesanan. Lalu ada juga data pesanan yang berisikan mengenai jenis layanan, jumlah pakaian, instruksi khusus, tanggal pengambilan, dan pengiriman. Yang ketiga ada data inventaris, stok deterjen, pengharum, dan perlengkapan laundry, riwayat pemakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Kurniawan, mahasiswa dengan NIM 20.01533017. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai kebutuhan data pada sistem baru online. Kita membutuhkan data keuangan juga, antara lain pendapatan untuk melacak pendapatan dari pesanan laundry, biaya operasional untuk memantau pengeluaran dalam menjalankan bisnis laundry, lalu laporan keuangan yang nantinya kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan seperti laba rugi atau neraca. Yang kelima adalah data analisis yang terdiri dari statistik pesanan, digunakan untuk mengidentifikasi tren seperti bulan-bulan dengan pesanan terbanyak itu kapan atau pada musim apa pesanan laundry menjadi banyak. Lalu ada preferensi pelanggan untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan serta melakukan personalisasi di setiap layanannya. Ada juga efisiensi operasional untuk menganalisis kinerja operasional dan mengidentifikasi
area di mana bisa dilakukan perbaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemetaan fungsi, jenis, serta tipe data pada sistem baru laundry online. Terdapat beberapa fungsi pada sistem baru laundry online, antara lain fungsi manajemen pelanggan. Fungsi ini meliputi data pelanggan seperti nama, alamat, nomor telepon, dan preferensi pelanggan. Data ini digunakan untuk mengolah informasi pelanggan, mengirim notifikasi pesanan pelanggan, dan mengatur jadwal pengambilan atau pengiriman pakaian. Fungsi manajemen pesanan mencakup data pesanan seperti jenis layanan yang diminta, jumlah pakaian, tanggal pengambilan, dan tanggal pengiriman. Data ini membantu dalam mengatur jadwal pekerjaan, menghitung biaya, dan melacak status pesanan. Selanjutnya adalah fungsi inventaris. Fungsi ini melibatkan data inventaris seperti jumlah stok deterjen, jumlah pengharum, hanger, atau perlengkapan lain yang digunakan dalam operasional laundry. Data ini membantu dalam mengelola persediaan dan melakukan pengadaan barang saat stok sudah habis. Lalu ada fungsi manajemen keuangan. Fungsi ini melibatkan data keuangan seperti biaya operasional, pemasukan, dan pengeluaran. Data ini membantu dalam menghitung pendapatan, memantau biaya, dan menyusun laporan keuangan nantinya. Ada juga fungsi analisis dan pelaporan. Fungsi ini melibatkan data historis dan statistik, seperti jumlah pesanan pada bulan tertentu, pelanggan yang paling sering menggunakan layanan, atau popularitas jenis layanan tertentu. Data ini digunakan untuk menganalisis kinerja bisnis, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan strategis. Jenis data yang digunakan pada sistem baru online atau laundry online antara lain adalah data pelanggan yang berisi nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon, email, preferensi layanan, dan riwayat pesanan. Ada juga data pesanan yang isinya jenis layanan, jumlah pakaian, tanggal pengambilan, tanggal pengiriman, atau instruksi khusus dari pelanggan. Data inventaris yang berisi stok deterjen, pengharum, hangers, dan perlengkapan laundry lainnya. Data keuangan yang berisi pendapatan, biaya operasional, pengeluaran, dan laporan keuangan. Data analisis yang berisi statistik pesanan bulanan, preferensi pelanggan, serta popularitas layanan tertentu. Lalu tipe data yang digunakan antara lain adalah teks, angka, tanggal dan waktu atau date time, logika atau boolean yang bernilai true or false, enumerasi atau enumerate. Tipe data teks digunakan pada nama pelanggan, alamat, instruksi khusus dari pelanggan, dan jenis layanan. Tipe data angka digunakan pada jumlah pakaian, pendapatan, biaya pengiriman, biaya operasional, dan statistik pesanan bulanan. Tipe data tanggal dan waktu atau date time digunakan pada tanggal pengambilan, tanggal pengiriman, dan riwayat pesanan. Tipe data boolean atau logika digunakan pada preferensi pelanggan, status pesanan, misalnya seperti selesai atau belum selesai. Untuk tipe data enumerasi atau enumerate digunakan pada jenis layanan, misalnya cuci kering, cuci setrika, atau dry clean. Selanjutnya adalah perancangan dan pembahasan sistem baru online. Ya, terima kasih Mas Fajar. Slide selanjutnya akan saya lanjutkan. Perancangan sistem baru, yaitu perancangan sistem ini dibuat sebagai tahapan untuk mempersiapkan proses implementasi sistem yang diinginkan dan juga menggambarkan secara jelas proses-proses yang diinginkan pengguna. Sesuai metode pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan objek. Maka model yang digunakan untuk menggambarkan seluruh proses dengan menggunakan diagram UML.
Struktur program desain. Struktur program merupakan suatu desain yang menggambarkan suatu hubungan modul program dengan modul program yang lainnya. Desain struktur program dari yang diusulkan oleh penulis dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Itu ini struktur program admin. Di antara menu, home, login, melihat data owner, melihat data pelanggan, terus verifikasi pendaftaran owner dan pelanggan, lalu logout. Terus selanjutnya ini struktur program pelanggan. Menu, home, login, melakukan pendaftaran, melihat jasa laundry, melakukan pembayaran, melakukan report bukti pembayaran, logout. Selanjutnya struktur program owner, antaranya menu, home, login, melakukan pendaftaran, entry data laundry, input, melakukan verifikasi pesanan, lalu melakukan report bukti pembayaran dan logout. Selanjutnya perancangan prosedur yang diusulkan. Perancangan prosedur yang diusulkan ini adalah sebagai berikut. Login. 1. Kasir yang mengakses aplikasi laundry. 2. Kasir menginput data username dan password. 3. Sistem cek data username dan password. 4. Jika benar, maka akan masuk ke menu utama. Jika salah, sistem menampilkan form gagal login. Selanjutnya pengolahan data order laundry. 1. Kasir mengakses aplikasi laundry dan memasukkan hak aksesnya, ID pengguna dan password pada halaman login. 2. Setelah login akan tampil halaman full administrator web area dan dapat melakukan kegiatan sebagai berikut. A. Lihat dan tambah data order konsumen dan barang. B. Lihat, edit, hapus, dan tambah stok bahan baku dan pemakaian bahan baku. C. Mengecek laporan transaksi dan pemakaian bahan baku. 3. Kasir memilih menu status laundry. 4. Update status laundry. 5. Simpan ke database. 6. Konsumen mengakses web laundry. 7. Sistem menampilkan halaman untuk konsumen. 8. Konsumen memasuk kode transaksi order. 9. Sistem menampilkan status order laundry. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan presentasi dari teman saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama saya Tia Eka Cynthia Putri dengan NIM 2001533023. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi teman saya, yaitu di bagian model aplikasi UML sistem baru online. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram merupakan diagram yang menghubungkan aktor dengan sistem. Dalam gambar di bawah ini adalah use case diagram sistem informasi jasa laundry berbasis web dengan satu aktor yang akan bisa menggunakan sistem tersebut. Aktor tersebut adalah admin. Selanjutnya kita lihat peran-peran aktor. Yaitu yang pertama ada aktor admin, perannya yaitu login, admin melihat data owner, melihat data pelanggan, verifikasi pendaftaran owner dan pelanggan. Lalu logout. Yang kedua ada aktor pelanggan, yaitu perannya ada login, pelanggan melakukan pendaftaran, melihat jasa-jasa laundry, melakukan pembayaran, melakukan report bukti pembayaran, dan logout. Kemudian yang ketiga ada aktor owner, yaitu perannya adalah login, melakukan pendaftaran, melakukan entry data laundry, verifikasi pesanan pelanggan, dan melakukan report bukti pembayaran. Lalu logout. Selanjutnya ini dia adalah use case diagram sistem baru online. Yang di samping ini adalah gambar use case diagram sistem baru online pastinya ya.
Yang itu yang menjelaskan kegiatan yang bisa dilakukan admin. Pertama, admin login terlebih dahulu. Setelah login dengan benar, admin dapat melihat data owner, admin bisa melihat data pelanggan, admin bisa memverifikasi pendaftaran owner dan pelanggan. Kemudian, pelanggan setelah login dengan benar, maka pelanggan melakukan pendaftaran pada pelanggan, melihat jasa-jasa laundry, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran, dan report pembayaran. Kemudian yang ketiga ada owner. Setelah melakukan login, maka owner melakukan pendaftaran, entry data laundry, dan verifikasi pemesanan dari pelanggan, serta bukti report pembayaran. Berikut adalah gambarnya. Ada 3 aktor tadi, admin, pelanggan, dan owner. Selanjutnya kita lanjut ke activity diagram. Activity diagram adalah alur kerja dari sebuah sistem yang dijalankan. Dengan adanya activity diagram memudahkan untuk memahami proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sistem. Selanjutnya ada activity diagram admin. Activity diagram pada admin ini dapat melakukan login terlebih dahulu. Apabila telah login, maka admin bisa melihat data owner, melihat data pelanggan, bisa memverifikasi pendaftaran owner dan pelanggan, lalu juga bisa logout. Selanjutnya adalah diagram pelanggan. Yang pertama yaitu login terlebih dahulu. Setelah login akan masuk ke sistem dan bisa melakukan pendaftaran pelanggan, melihat jasa laundry, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran, melakukan report pembayaran, dan logout. Berikut saja presentasi yang saya lakukan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu activity diagram owner. Activity diagram pada owner ini dapat melakukan login terlebih dahulu. Apabila telah melakukan login dengan benar, maka owner melakukan pendaftaran, entry data laundry, memverifikasi pemesanan dari pelanggan, serta report bukti pembayaran. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada gambar berikut, yaitu activity diagram owner. Yaitu owner melakukan login, lalu ketika valid, bisa melakukan pendaftaran owner, entry data laundry, verifikasi pemesanan pelanggan, serta report bukti pembayaran. Setelah itu bisa logout dari sistem informasi ini. Sequence diagram. Sequence diagram admin. Sequence diagram pada admin ini dapat melakukan login terlebih dahulu. Apabila telah melakukan login dengan benar, maka admin bisa melihat data owner, admin bisa melihat data pelanggan, dan admin bisa memverifikasi pendaftaran owner dan pelanggan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini, yaitu sequence diagram admin. Sequence diagram pelanggan. Sequence diagram pada pelanggan ini dapat melakukan login terlebih dahulu. Apabila telah melakukan login dengan benar, maka akan masuk ke dalam sistem dan dapat melakukan pendaftaran pada pelanggan. Terlihat jasa-jasa laundry, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran, dan report bukti pembayaran. Untuk sequence diagram pelanggan, bisa dilihat pada gambar berikut ini. Sequence diagram owner. Sequence diagram pada owner ini dapat melakukan login terlebih dahulu. Apabila telah melakukan login dengan benar, maka owner melakukan pendaftaran, entry data laundry, memverifikasi pemesanan dari pelanggan, serta report bukti pembayaran. Untuk sequence diagram owner bisa dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Kelas diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstalasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas diagram menggambarkan keadaan atribut atau properti suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas diagram, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, perwarisan, asosiasi, dan lain-lain. Untuk kelas diagram pada sistem baru online ini
bisa dilihat pada gambar berikut. Kesimpulan sistem online. Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dilakukan penulis pada laundry online, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Hasil implementasi aplikasi laundry pada laundry online dapat berjalan pada platform mobile Android di mana customer dapat mengakses aplikasi tersebut secara mandiri. Sistem informasi laundry dapat memberikan informasi terkait dengan update proses pencucian dari mulai tahap cucian masuk sampai dengan cucian siap diambil oleh customer yang bersangkutan. Sistem ini juga dapat memberikan notifikasi informasi bahwa cucian bisa diambil yang dilengkapi dengan nominal yang harus dibayarkan oleh customer. Sistem ini membantu pihak laundry online untuk meningkatkan pelayanan kepada customer sehingga diharapkan mampu meningkatkan omset sekaligus mempermudah informasi pelaporan kepada owner. Berikut dokumentasi untuk sistem online dari proyek kami. Yang pertama ada price list laundry yang berisikan tentang harga-harga dari laundry tersebut, lalu foto dokumentasi memasukkan laundry, dan juga foto dokumentasi tempat laundry. Demikian presentasi hasil proyek akhir semester dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum.